Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali kita boleh berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan yang akan sama-sama kita nikmati. Dan kita percaya bahwa oleh firman Tuhan Bapak Ibu Saudara kita sekalian akan diberkati. Karena firman Tuhan itulah janji yang memang Tuhan sendiri yang berjanji sebagai Allah pencipta, dan kita adalah anak-anak Allah yang dikasihinya, dan kita akan mendapatkan janji itu melalui firman-Nya asal kita benar-benar merenungkan dan melakukan dalam kehidupan kita. Sebab setiap janji adalah bagi mereka yang tentu akan siap untuk menerima janji itu. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan, yaitu berkaitan dengan masalah halal dan haram menurut Alkitab. Walaupun tidak secara tuntas karena waktu kita akan bahas kali ini, tetapi paling tidak kita dapat gambaran tegas tentang apa sih yang dimaksud dengan hal yang najis dan yang halal. Bapak Ibu Saudara, di dalam ketentuan Alkitab dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kita akan mendapati ketentuan-ketentuan yang sangat kontras di dalam Perjanjian Lama dan Baru. Khususnya adalah tentang makanan yang dikatakan haram dan makanan yang dikatakan halal. Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan perjalanan kehidupan orang Kristen yang berasal atau berakar dari bangsa Israel, bahkan sebelum dari bangsa Israel itu sendiri telah ada ditulis bahwa pada zaman Nuh yang belum termasuk kategori orang Israel, bahwa itu sudah ada tentang makanan haram dan makanan halal. Artinya binatang haram dan halal yang tidak dibolehkan oleh orang-orang pada waktu itu. Artinya bagi yang haram tidak perlu disampaikan, tidak perlu dikonsumsi oleh orang-orang pada waktu itu. Nah, itu sebelum perjanjian terhadap bangsa Israel, artinya orang Israel belum punya Taurat. Demikian juga setelah bangsa Israel menjadi bangsa yang ditetapkan oleh Allah sebagai komunitas tersendiri terpisah dari bangsa lain yang dikatakan sebagai bangsa pilihan pada waktu itu, mereka juga terkena ketentuan tentang makanan halal dan haram yang diperintahkan kepada bangsa Israel melalui Musa, yaitu dapat dibaca di dalam Ulangan pasal 14 dan Imamat pasal 11. Saudara, itu berkaitan dengan dua hal penting cerita tentang makanan haram dan halal menurut Alkitab di Perjanjian Lama yang sebelum Israel ditetapkan sebagai bangsa pilihan menerima Taurat. Zaman Nuh pun sudah ada ketentuan tentang makanan yang berkaitan dengan binatang haram dan halal yang ada di dalam Kejadian pasal 7 ayat 2 dan 8 ayat 20, yang kemudian dalam ketentuan berikutnya setelah bangsa Israel mendapat perintah Tuhan sebagai bangsa pilihan Allah dan mendapatkan hukum Taurat, mereka juga dikenakan tentang bagaimana mereka menyikapi makanan halal dan haram. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagi kita orang Kristen, bagaimana sikap kita setelah kita menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan? Kita akan melihat apa yang terjadi setelah kemudian kita berada di dalam perjanjian baru. Mari saya mengajak kita semua membaca, Bapak Ibu Saudara, di dalam Matius pasal 15 ayat 11 yang berbunyi demikian buat saudara dan saya. Ini menjadi renungan kita, bagaimana menyikapi apakah makanan haram dan halal itu masih berlaku bagi orang Kristen yang ada di dalam kasih karunia atau di dalam perjanjian baru. Matius 15 ayat 11 yang mengatakan demikian, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menyitir dengan tegas bahwa hal yang najis itu tidak berkaitan sama sekali dengan apa yang masuk. Artinya kalau berbicara dengan apa yang masuk melalui mulut tentu makanan, ya. Kalau yang masuk melalui kuping itu perkataan, ya. Jadi dengan demikian Bapak Ibu Saudara, ditegaskan Tuhan Yesus hal tentang masuk melalui mulut yang berupa materi yang kita kenal selama ini makanan. Tuhan Yesus tentu sudah menangkis bahwa hal yang menajiskan itu adalah apa yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan. Artinya perkataan, saudara-saudara. Jadi ini sudah jelas tegas didahului oleh Tuhan tentang apakah makanan itu menajiskan atau tidak. Kemudian kita baca Bapak Ibu Saudara di dalam ayat 17 di dalam pasal yang sama, Matius pasal 15 yang demikian. Bapak Ibu Saudara, baca firman Tuhan, mari. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang ke jamban? Apa itu saudara? Tidak lain adalah makanan dan minuman yang berasal mungkin dari daging, dari sayuran, dari apapun bahan yang bersifat biologis yang akhirnya kita konsumsi sebagai makanan untuk memberikan nutrisi ataupun mineral atau vitamin buat kehidupan biologis kita. Jadi Tuhan Yesus jelas tegas menyatakan bahwa apa yang masuk ke dalam mulut itu adalah makanan, minuman, dan sesuatu yang lain tentu yang berupa
kategori dari dua hal itu dan akhirnya masuk ke dalam perut. Dan kalau sudah masuk dalam perut akhirnya masuk ke jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut dikontraskan oleh Tuhan tentang apa yang terjadi ketika makanan masuk. Itu bukan menajiskan, tetapi apa yang keluar yaitu yang berasal dari hati, dari pikiran, yaitulah yang menajiskan orang. Ayat 18 dan ayat 19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang, tapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Bapak Ibu sudah jelas Tuhan Yesus menyampaikan kebenaran firman-Nya buat kita sekalian hari ini sebagai orang percaya Injil, sebagai orang Kristen yang sudah diperbarui dalam hati dan pikiran, dan juga sudah ada di dalam kasih karunia, karena di bawah perjanjian baru di mana Yesus adalah menggenapi seluruh hukum Taurat dan para nabi. Bahwa apa yang dikatakan dalam perjanjian lama tentang haram dan halal itu bagian daripada proses penyingkapan Allah itu sendiri tentang bagaimana manusia harus hidup secara waktu dan dimensi pada waktu itu. Memang pada waktu itu benar pada masa, karena Tuhan baru menyingkapkan hal-hal yang bersifat simbolik atau bersifat lambang, tetapi yang sesungguhnya adalah tentang bagaimana mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi sekali lagi bagi kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya tentang hal makanan dan minuman, bagi kita menurut Tuhan Yesus tidak ada yang haram, tidak ada yang najis, kecuali bermanfaat atau tidak berkaitan dengan masalah kesehatan saudara dan saya. Itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita berkaitkan dengan makanan yang mempunyai manfaat tentang tubuh kita, tentu itu bisa dikatakan haram. Tapi berkaitan dengan masalah rohani tentu tidak. Yang penting kita harus bijak bagaimana ketika kita makan supaya untuk tubuh kita sehat, tapi tidak dikatakan haram secara rohani, tetapi mungkin tidak berfaedah secara jasmani, dan kita menjadi rusak dalam tubuh kita dan kita tidak bisa umur panjang atau kurang sehat. Tetapi bukan karena masalah rohani, bukan masalah sikap hati dan pikiran. Justru Tuhan menegaskan sebaliknya, jika kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata yang menyakitkan orang, kata-kata yang membuat orang tersandung, kata-kata orang tidak memberkati orang, kata-kata yang tidak etis, kata-kata yang merusak, kata-kata yang tidak menjadi berkat, kata-kata yang sungguh memalukan nama Tuhan, itulah yang menajiskan. Itu yang harus jauh kita hindari dari sekedar makan yang tidak berguna, tapi toh itu pun juga tentu bermanfaat bagi saudara. Karena itu saya mengajak bagi kita sekalian, makanan yang haram dan halal tentu secara rohani sudah tidak berlaku bagi orang Kristen, tapi secara biologis kita sebagai orang yang ingin hidup sehat, saudara tidak perlu makanan yang tidak berguna, walaupun itu tidak punya pengaruh tentang kehidupan kekal buat saudara dan saya. Sebab manusia hidup bukan karena roti, tetapi dari setiap firman Tuhan, dan itulah yang bersifat kekal. Karena itu mari saya mengajak kita supaya kita mendapat pencerahan dari firman Tuhan hari ini tentang hal yang haram dan hal yang tidak haram. Saudara, ada satu ayat yang saya ingin bagikan buat saudara dan saya, yang ini juga akan menguatkan kita berkaitan dengan masalah haram dan tidak haram atau halal dan haram. Saudara, ada di dalam saya akan bacakan, ada di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat yang ke-15, saudara. Kisah Rasul pasal 10 ayat yang ke-15 yang berbunyi demikian. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepada Petrus ketika Petrus mendapat penglihatan dari surga, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Waktu itu Petrus mendapat penglihatan ada satu kain yang lebar, dinyatakan dan di dalamnya ada berbagai jenis binatang haram. Saudara, yang selama ini Petrus juga tidak pernah makan dan menyembelih, tapi Tuhan katakan bersembelihlah, sebab apa yang Tuhan nyatakan halal jangan dinyatakan haram oleh manusia. Walaupun ini bersifat simbolik, ternyata Petrus diutus untuk orang-orang yang bukan Yahudi, yang selama ini menurut Petrus dan kawan-kawan orang yang bukan Yahudi adalah orang-orang yang najis, orang-orang yang haram. Tetapi ini juga menegaskan bahwa makanan pun tidak ada yang haram dan halal, apalagi manusia, saudara kita, siapapun mereka, entah itu orang Yahudi, orang Yunani, orang Indonesia, orang apapun, kita semua di hadapan Tuhan adalah halal, karena Tuhan adalah mengasihi mereka. Bukan berarti halal kita lakukan sesuatu yang buruk buat mereka, tetapi mereka adalah juga anak-anak Tuhan yang perlu ditebus, dipulihkan dan mendapat berkat supaya mereka masuk dalam kerajaan Allah, menjadi anak-anak Allah. Karena itu mari saya mengajak kita semua, kita menjadi berkat
bukan menjadi batu sandungan, melalui kata-kata, melalui apa yang keluar dari mulut yang berasal dari hati. Karena Tuhan ingin kita menjadi orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan secara utuh. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.